Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Saifuddin di sini. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang terjemah Al-Qur'an di Indonesia. Untuk selanjutnya silahkan simak sampai selesai. Oke, pertama-tama tentang sejarah singkat penerjemahan Al-Qur'an, yaitu pada masa dinasti Muwahhidun yang memerintah Spanyol pada tahun 1142 sampai 1289 Masehi, terdapat larangan keras tentang penerjemahan Al-Qur'an yang menyebabkan Al-Qur'an yang diterjemahkan ke dalam bahasa barbar yang pada akhirnya dibakar oleh mereka. Dan setelah masa itu berlalu, maka sebagian besar ulama memperbolehkan adanya penerjemahan Al-Qur'an ke berbagai bahasa dengan persyaratan yang ketat. Maka pada tahun 1313 Masehi terbitlah terjemahan Al-Qur'an untuk pertama kalinya dalam bahasa Persia, yang kemudian diikuti dengan adanya penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Turki. Dan setelah itu usaha menerjemahkan Al-Qur'an pun semakin banyak dilakukan, termasuk di India, sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Waliullah Dahlawi. Adapun penerjemahan Al-Qur'an di wilayah Eropa untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 1141 Masehi, di mana pada masa itu telah terjadi penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Latin atas inisiatif Kepala Biara Gereja Cluny, Petrus Agung asal Prancis. Dan dari adanya penerjemahan ke bahasa Latin itulah maka kemudian Al-Qur'an diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa Eropa. Ada terjemahan Al-Qur'an dari George Sale yang diterbitkan pada tahun 1734 Masehi. Pada tahun 1861, J.M. Rodwell telah mengurutkan surat-surat yang terdapat dalam Al-Qur'an berdasarkan urutan surat tersebut. Namun catatan-catatan yang ia buat masih terlihat subjektif. Terlebih ia adalah seorang pendeta yang lebih banyak menunjukkan kekurangan Al-Qur'an. Pada tahun 1876, E.H. Palmer telah menerjemahkan Al-Qur'an dengan kualitas yang buruk, sembrono, yang sebagaimana pendahulunya ia pun menerjemahkan Al-Qur'an dengan tujuan untuk merusak Al-Qur'an dan citra Islam di Eropa. Selanjutnya di Indonesia sendiri yang pertama kali dianggap sebagai penggagas proyek penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia, yakni bahasa Melayu, adalah Syekh Abdul Rauf Singkel atau Abdul Rauf As-Singkili pada abad ke-17. Penobatan dirinya sebagai penerjemah Al-Qur'an pertama ke bahasa Melayu Indonesia berdasarkan kepada karyanya yang menggunakan huruf Arab Melayu. Pada abad 20 Masehi telah terbit beberapa terjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Di antaranya adalah terjemahan Al-Qur'an Kejawen dan Al-Qur'an Sundawiyah oleh Kemajuan Islam Yogyakarta. Kemudian penerbit dan percetakan Siti Syamsiah Solo menerbitkan terjemah Al-Qur'an Hidayatul Rahman oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Selain itu ada pula Al-Qur'an bahasa Sunda hasil dari karya Kiai Haji Komaruddin. Terjemah Al-Amin yakni dengan bahasa Sunda. Kemudian terjemah Al-Ibris bahasa Jawa dari Kiai Bisri Mustafa Rembang pada tahun 1960. Kemudian tafsir dan terjemah Al-Qur'an di Indonesia oleh Muhammad Yunus dari Padang dan lain-lain. Dan di masa tahun 70-an pernah beredar Al-Qur'an terjemahan yang bernama Al-Qur'anul Karim Bacaan Mulia yang dihasilkan oleh seorang sastrawan yang bernama H.B. Yasin. Namun karena banyak ditemukannya kekeliruan dalam menerjemahkannya, maka Al-Qur'an tersebut akhirnya ditarik dari peredaran. Oke, selanjutnya pemerintah Indonesia melalui Departemen Agama Republik Indonesia telah berinisiatif untuk menerjemahkan Al-Qur'an yang dilakukan oleh satu tim penerjemah. Hingga akhirnya lahirlah Al-Qur'an dan terjemahnya.
Kementerian Agama RI menerbitkan dan mempublikasikan Al-Quran dan terjemahnya dalam satu jilid yang disusun oleh sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang pakar. Pada 1 Maret 1971 yang diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Sunarjo selaku Ketua Yayasan Penyelenggara Penerjemahan atau Pentafsir Al-Quran. Beliau mengatakan dalam kata pengantarnya bahwa karya tersebut disusun oleh tim dalam 8 tahun dengan melalui bermacam-macam kesulitan. Disusun pertama kali berdasarkan keputusan MPRS nomor 2 pada tahun 1960. Mandataris MPRS, yakni Presiden, menunjuk Menteri Agama untuk melaksanakan keputusan tersebut. Kemudian terbit pertama kali pada 17 Agustus 1965. Kemudian dalam kata pengantar, Ketua Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Quran, yakni Profesor Raden Haji Ahmad Sunarjo, pada Al-Quran dan terjemahnya terbitan tahun 1969 disebutkan, terjemahan dilakukan seharfiah mungkin. Apabila dengan cara demikian terjemahan tidak dimengerti, maka baru dicari jalan lain untuk dapat difahami dengan menambah kata-kata dalam kurung atau diberi not. Apabila mengenai suatu kata ada 2 pendapat, maka kedua pendapat itu dikemukakan dalam not. Untuk metode penyusunan Al-Quran dan terjemahnya menggunakan kepustakaan kitab-kitab tafsir Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran antara lain Madarikut Tanzil wa Haqiqut Ta'wil karya Abdullah bin Ahmad bin Mahmud An-Nasafi, Kitab Al-Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil karya Abdullah bin Umar Al-Baidawi, Kitab The Holy Quran karya Abdullah Yusuf Ali, Kitab Majma' Al-Bayan fi Tafsir Quran karya Abu Ali Fadl bin Al-Hasan Al-Tobarisi, Kitab Tafsir Al-Quranul Karim karya Mahmud Yunus, Kitab Manahil Irfan fi Ulumil Quran karya Az-Zarqani, dan masih banyak lagi. Terkait revisi dan pengembangan serta penyempurnaan Al-Quran dan terjemahnya, terjemahan Al-Quran Kementerian Agama setidaknya sudah mengalami 2 kali proses perbaikan dan penyempurnaan, yaitu penyempurnaan redaksional yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan bahasa pada saat itu, yaitu pada tahun 1989 sampai 1990, penyempurnaan secara menyeluruh yang mencakup aspek bahasa, konsistensi pilihan kata, substansi, dan aspek transliterasi dalam rentang waktu antara tahun 1998 hingga tahun 2002. Kemudian revisi ketiga telah dimulai sejak awal tahun 2016. Terkait dengan terjemah tafsiriyah, setelah beberapa dasawarsa dari penerbitan Al-Quran dan terjemahnya Kementerian Agama RI tersebut, lahirlah Al-Quran Terjemah Tafsiriyah karya Muhammad Tholib yang dimaksudkan sebagai koreksi terjemah harfiah Al-Quran Kementerian Agama RI. Dan sampai sekarang sudah banyak ragam terjemah Al-Quran versi Kementerian Agama RI dan sudah banyak melalui tahap-tahap penyempurnaan. Mungkin cukup untuk pembahasan kali ini tentang terjemah Al-Quran di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat menimba ilmu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.